Mengusung konsep Wonder Forest, playground yang satu ini hadir dengan berbagai instalasi permainan edukatif bagi anak usia 3 hingga 12 tahun. Mengajak anak bermain dan berimajinasi dengan suasana konsep hutan yang menyenangkan. Seperti instalasi tree house yang berkonsep rumah hutan, di mana anak bisa bermain di area seluncuran hingga area ball pit atau mandi bola. Tak hanya itu, wahana di sini juga bisa digunakan para orang tua untuk mempererat bonding bersama anak dengan ikut bermain di area seluncuran ataupun ikut melatih kreativitas anak di area dinding magnet. Berbagai instalasi permainan juga terintegrasi satu sama lain, seperti di instalasi Ants House atau Rumah Semut. Anak-anak diajak bergerak menaiki tangga, lalu bekerja sama melewati rintangan rumah telur dan terowongan atau caterpillar tunnel, hingga akhirnya sukses turun melalui seluncuran flower slide. Anak-anak juga bisa bermain sekaligus berlatih keseimbangan dengan melewati sejumlah papan gantung bertema dedaunan yang ada di instalasi Flying Leaves atau memanjat di instalasi wall climbing dan slide and rope. Bukan hanya sekedar playground, namun kita juga menyediakan in-house activity. Konsepnya adalah Wonder Forest yang memang dirancang untuk perkembangan anak, khususnya motorik kasar pada anak. Karena playground seperti ini untuk melatih sensorik motorik pada anak. Jadi bukan hanya sekedar mereka bermain, juga melatih sensorik motorik pada anak tersebut. Tadi main di sini? Senang. Tadi main apa aja kalau boleh tahu? Hampir main semuanya sih kecuali ini. Nah, di sini terdapat juga kegiatan melatih kemampuan bersosialisasi, fokus, dan juga kerjasama anak-anak. Nah, pemirsa, ternyata selain semua permainan di sini yang bisa melatih kekuatan fisik, lalu juga melatih perkembangan motorik, tapi juga bisa melatih anak-anak untuk bebas beraktivitas tanpa layar gadget. Dari Jakarta, Amrina Rida, Ilham Zarkasih, iNews melaporkan. Musim panas begini emang paling enak main air ya pemirsa. Apalagi berenang dan mandi di air terjun begini, pasti seger nih. Seperti yang dilakukan sejumlah siswa SMA ini nih, meski masih mengenakan seragam sekolah, mereka asik mandi di air terjun yang berada di kawasan Kesatuan Pemangku Hutan atau KPH Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Ya, ini adalah objek wisata air terjun Widuri atau yang sering dikenal warga sekitar dengan sebutan air terjun 7 Bidadari. Konon, air terjun setinggi 50 meter ini menjadi lokasi mandinya 7 bidadari. Air di lokasi ini juga dipercaya bisa menyembuhkan penyakit kulit karena mengandung kaporit dan belerang. Tidak jauh dari area terjun, juga terdapat pemandangan batu-batu besar unik yang penuh lubang layaknya batu karang laut. Selain bisa bermain air, di lokasi wisata ini pengunjung juga bisa menikmati terabas menggunakan motor trail, menyusuri jalan hutan yang terjal dan ekstrim, sehingga bisa memacu adrenalin. Ya, air terjunnya termasuk bagus dan airnya agak dingin, segar jadi di badan. Tanahnya juga nggak berbatu, cuman tanah itu jadi mungkin untuk keselamatan para untuk rider itu nyaman, ada nyaman Pak untuk dilaksanakan di sini. Untuk masuk ke lokasi wisata ini harga tiketnya pun cukup murah, yakni hanya Rp5.000 per orang. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Memacu kendaraan segala medan di antara pepohonan memang sungguh menantang. Keseruan ini bisa Anda dapatkan jika berkunjung ke objek wisata Tumpak Selo, Desa Petahunan, Sumber Suko, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Di lokasi wisata ini, Anda akan diajak berpetualang menyusuri hutan sengon dan kebun jeruk dengan jalur cukup terjal. Selain keseruan memacu ATV, pengunjung bisa merasakan udara sejuk karena sepanjang lintasan dipenuhi pepohonan.
Nah, sebelum mengendarai ATV, pengunjung wajib memakai alat pelindung diri seperti helm, pelindung lengan dan kaki yang disediakan pengelola wisata. Kalau treknya tadi naik, ada tanjakan, ada turun juga, belok-belok seru pokoknya. Harga terjangkau 22 kali putaran. Seru banget. Cukup membayar Rp20.000, Anda bisa mencoba sensasi mengendarai kendaraan ATV di lintasan off-road sepanjang kurang lebih 700 meter. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, Ayus melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda pengendara motor di Karawang, Jawa Barat tiba-tiba kesurupan di depan sebuah toko. Aksi pemuda tersebut diduga hanya pura-pura guna menghindari razia kendaraan yang digelar polisi. Warga sekitar Jalan Raya Pasar Johar, Karawang, Jawa Barat dihebohkan dengan aksi seorang pemuda yang tiba-tiba bertindak aneh. Sang pria sempat mengaum-ngaum layaknya harimau dengan kedua tangan mencengkeram kursi kayu. Sontak aksi pemuda ini pun menjadi tontonan warga. Menurut seorang warga yang merekam kejadian ini, aksi kesurupan hanya pura-pura alias modus guna menghindari razia polisi. Hal tersebut dibenarkan polisi karena sebelumnya pemuda ini terjaring razia patuh lodaya di Jalan Raya Tanjung Pura namun kabur saat akan ditindak. Iya, diamankan sama warga sama polisi. Terus dia kayak mau ditangkap, ditilang juga motornya, terus dia langsung kesurupan. Gak tau itu actingnya kayaknya ya, acting banget. Karena kodamnya mungkin keluar ya. Bisa dikatakan modus, bisa dikatakan tidak, karena ya kita sebagai tugas dalam kondisi yang bersangkutan tidak bisa untuk diajak komunikasi, dalam kondisi tidak sadarkan diri, seolah-olah dia kesurupan, ya tidak bisa menindaklanjuti untuk hal-hal yang harus kita lakukan. Atas perbuatannya, polisi telah memberikan sanksi tilang dan mengamankan motor sang pemuda. Namun hingga kini kendaraan belum diambil pemiliknya dan masih berada di kantor Satlantas Polres Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, Ayus melaporkan. Pemirsa, seorang wanita di Bangkalan, Jawa Timur diringkus polisi lantaran nekat mencuri motor milik warga. Sementara itu di Sumatera Utara, aparat Satpol Air Polres Asahan menangkap seorang pria yang juga TKI ilegal lantaran membawa sabu seberat 1 kilogram. Polisi mengamankan seorang perempuan pelaku pencurian sepeda motor di wilayah Kecamatan Kamal Bangkalan, Jawa Timur. Penangkapan ini setelah pelaku yang beraksi bersama seorang temannya terekam kamera CCTV. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Petugas Satpol Air Polres Asahan menangkap seorang TKI dari Malaysia yang akan pulang secara ilegal ke Indonesia di dermaga Panton Bagan Asahan, Sumatera Utara. Penangkapan dilakukan lantaran pria ini kedapatan membawa sabu seberat 1 kg. Kepada polisi, sang pria mengaku mendapat upah sebesar 40 juta rupiah jika berhasil membawa barang haram ini ke Aceh. Sementara itu, kesal kerbau milik warga dicuri, warga desa Janaka, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, membakar mobil pick-up milik pelaku. Kendaraan dengan nomor polisi A8053P hangus terbakar dan ditinggalkan begitu saja oleh para pelaku pencurian. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terhadap pencurian kerbau dan para pelaku juga dalam pengejaran. Pemirsa, 2 sumur minyak mentah ilegal di Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan meledak. Sementara di Karangasem, Bali, pemirsa, belasan WNA tamu hotel harus menyelamatkan diri dari kebakaran hotel. Puluh bangunan yang terdiri dari 2 hotel dan sebuah restoran di Karangasem, Bali terbakar. Meski petugas telah mendatangkan banyak unit mobil pemadam, namun besarnya kobaran api membuat proses pemadaman berlangsung alot dan lama. Akibat insiden ini, belasan WNA tamu hotel menyelamatkan diri dari kebakaran hotel. Dua sumur minyak mentah ilegal di Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan meledak dan membakar sekitar lokasi. Akibat insiden ini, api menyembur serta kepulan asap terus membumbung tinggi dan 1 orang warga ditemukan tewas. Nelayan di Lampung Selatan, Lampung, heboh dengan penemuan kontainer di tengah laut.
Rekaman video saat warga mengambil barang-barang dari dalam kontainer viral di media sosial. Di antara barang-barang yang diambil warga berupa perlengkapan milik TNI Angkatan Laut. Pemirsa, guru-guru Sekolah Dasar Negeri 1 Parung Panjang, Kecamatan Wonosalam, Lebak, Banten terpaksa menganggur lantaran tidak satupun murid yang hadir ke sekolah. Aksi murid mogok sekolah ini terjadi akibat kepala sekolah yang diduga menahan uang tabungan murid senilai 80 juta rupiah dalam 2 tahun terakhir. Kenapa itu nggak ada yang sekolah? Apa alasannya ini? Apa diliburkan sama guru apa gimana? Ada acara lain barangkali? Pemandangan tak biasa tampak di Sekolah Dasar Negeri 1 Parung Panjang, Kecamatan Wonosalam, Lebak, Banten. Di saat sekolah lain mulai kembali melakukan aktivitas belajar mengajar, di sekolah ini guru-guru justru terlihat bercengkrama di saung yang ada di luar sekolah. Kondisi ini terjadi lantaran seluruh siswa memilih tidak datang ke sekolah karena kecewa dengan kepala sekolah. Murid dan wali murid menilai kepala sekolah menahan uang tabungan murid sebesar 80 juta rupiah. Beberapa orang tua murid yang datang ke sekolah sempat terlibat perdebatan dengan Haryati yang merupakan kepala sekolah. Puluhan wali murid membuat surat pernyataan yang berisi tentang penolakan kepala sekolah yang dipimpin oleh Ibu Haryati karena uang tabungan murid selalu bermasalah dan diberikan tidak tepat waktu dalam 2 tahun terakhir. Ada satu baru yang kosong. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melapor. Pemirsa, puncak peringatan Hari Anak Nasional 2024 di Istora Papua Bangkit, Kota Jayapura, Papua digelar pagi ini. Anak-anak yang hadir tampak semangat saat sesi tanya jawab berhadiah dari Presiden. Yang hafal Pancasila. Kembali ke tempat dulu. Kembali ke tempat. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menghadiri acara puncak peringatan Hari Anak Nasional 2024 di Istora Papua Bangkit, Kota Jayapura, Papua pagi ini. Disiarkan langsung dari YouTube Sekretariat Presiden, Kepala Negara dan Ibu Negara hadir di lokasi acara sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Timur. Presiden dan Ibu Negara tampak memakai topi rumbai khas Papua dan noken atau tas anyaman yang diselempangkan di bahu. Anak-anak yang hadir mengenakan seragam SD, SMP, dan pakaian adat tampak bersemangat mengikuti upacara, apalagi saat sesi tanya jawab berhadiah dari Presiden. Saya ditunjuk baru maju. Kembali ke tempat dulu. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat semua. Kembali ke tempat. Tema yang diangkat pada Hari Anak Nasional ke-40 ini adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju. Papua dipilih sebagai lokasi pelaksanaan agar kemeriahan perayaan dapat dirasakan oleh anak-anak di daerah terpencil dan terluar. Pemirsa, bagi para pecinta durian, sepertinya Anda wajib mencoba olahan durian yang dijual salah satu kedai di Kota Tapis Berseri, Bandar Lampung, Lampung. Beragam panganan berbahan baku buah durian segar menjadi suguhan menu utama di kedai tersebut. Wah, segar dan nikmat ya mencicipi sup buah durian, apalagi di suasana siang saat terik matahari. Taburan buah serta kejunya sangat menggugah selera. Olahan sup buah durian segar ini menjadi menu utama salah satu kedai di Kota Tapis Berseri, Bandar Lampung. Di sini pengunjung dapat menikmati segarnya es sup durian dan empuknya pancake durian nan lezat. Pilihannya pun cukup beragam. Di antaranya ada sup durian spesial, sup durian subro, sup durian raju, serta sup durian rutan. Sop durian berasal dari campuran daging buah durian, es krim, susu, serta ditambahkan topping buah dan keju. Untuk sup durian spesial, terdiri dari buah durian dicampur aneka buah, serta dibalut dengan keju melimpah. Kenikmatan sup durian dijamin akan membuat para pecinta durian ketagihan. Jadi tadi aku cobain menu sop durian keju, rasanya enak banget, ditambah kejunya nggak pelit, terus ada potongan rotinya yang cocok banget sama sop duriannya.
wajib buat cobain. Nah, bagi Anda yang penasaran ingin menikmati aneka kudapan berbahan baku buah durian segar ini, Anda bisa mampir di kedai sup durian yang berada di kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan tas mewah milik artis Sandra Dewi, istri tersangka Harvey Muiz, mencuri perhatian saat pelimpahan tersangka dan barang bukti kasus korupsi timah di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Pihak Sandra Dewi membantah tas yang disita merupakan hasil korupsi, melainkan hasil endorse. Sebanyak 88 tas mewah milik artis Sandra Dewi ikut dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan bersama 2 tersangka kasus korupsi timah Senin kemarin. Tas-tas ini disita Kejaksaan Agung sebagai barang bukti dugaan kasus korupsi suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Pihak Sandra Dewi sendiri keberatan, tas-tas ini disebut hasil korupsi. Pihaknya mengatakan tas-tas ini merupakan hasil keringat Sandra Dewi sebagai artis. Selain menyita 88 tas mewah, Kejaksaan Agung juga menyita uang puluhan miliaran rupiah dalam pecahan mata uang rupiah dan uang asing. Kejaksaan Agung juga sempat memperlihatkan deretan mobil mewah milik Harvey Muiz yang ikut disita. Tim Liputan iNews melaporkan.